Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Aditya Kusuma Dewi dengan NIM 21903029 dari kelas A1 Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Putri, NIM 21903026. Saya dari kelas A1 Pagi. Saya Romantika Saribu, NIM 21903026 dari kelas A1. Kami akan menjelaskan tentang pengertian merger dan akuisisi. Pengertian merger. Merger penggabungan adalah merger proses penggabungan antara dua atau lebih perusahaan dan hanya satu perusahaan yang dipertahankan, dan selanjutnya perseorangan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pengertian akuisisi. Akuisisi, pengambilalihan. Akuisisi adalah proses pengambilalihan perusahaan yang dilakukan dengan cara membeli saham mayoritasnya. Perusahaan yang membeli saham ini kemudian akan menjadi pengendali perusahaan yang dibeli sahamnya. Proses merger, misalnya ada perusahaan A bergabung dengan perusahaan B. Bergabung menjadi satu merger, maka perusahaan yang paling kuat adalah sehingga nama mergernya adalah perusahaan A. Proses akuisisi itu akan terjadi apabila perusahaan A mengambil alih kepada perusahaan B, kemudian hasil yang didapat yaitu perusahaan A dan B. Merger dan akuisisi, maka pengembangannya ekspansi usaha intern. Merger dan akuisisi tujuannya yaitu pertumbuhan lebih cepat baik ukuran usaha dan diverifikasi produk. Yang kedua, menambah kapasitas pabrik, unit produksi, divisi baru, dan yang lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan dana. Yang keempat, meningkatkan sinergi. Yang kelima, meningkatkan keterampilan perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan likuiditas perusahaan. Jenis-jenis merger. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal merupakan proses penggabungan atau lebih yang masih ada hubungannya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Contohnya perusahaan roti dengan perusahaan roti, perusahaan pupuk dengan perusahaan pupuk. Yang kedua, merger vertikal merupakan proses pergabungan dua perusahaan atau lebih di mana perusahaan tersebut masih berhubungan di dalam satu alur produksi yang berkaitan, yaitu contohnya perusahaan tepung bermerger dengan roti atau perusahaan tekstil bermerger dengan perusahaan garment. Merger konglomerasi merupakan proses bergabungan dua perusahaan atau lebih di mana jenis usaha berbeda. Contohnya perusahaan mobil bergabung dengan bahan kimia. Yang keempat, merger konglomerik merupakan proses merger antara dua perusahaan atau lebih yang saling berkaitan tetapi tidak saling berhubungan. Contohnya yaitu perusahaan perbankan bermerger dengan biaya keuangan. Tata cara merger. Yang pertama, dua PT atau lebih dapat menggabungkan diri. Yang kedua, identitas PT yang lebih kuat atau unggul tetap dipertahankan. Yang ketiga, rencana penggabungan dituangkan dalam rencana penggabungan yang disusun bersama oleh direksi dari PT-PT yang bergabung. Yang keempat, diadakan RUPS untuk masing-masing PT yang bergabung. Yang kelima, terjadi pengalihan kekayaan dan kegiatan. Yang keenam, penggabungan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai harga yang wajar. Dan yang terakhir, hasil merger wajib diumumkan di surat kabar paling lambat 30 hari sampai pelebuhan dilakukan. Merger. Yang pertama, PT XL Axiata Tbk. 8 April 2014, PT XL Axiata Tb
dalam kurung XL mengumumkan secara resmi bahwa proses merger dengan PT Axis Telkom Indonesia Axis. Dengan demikian, XL dan Axis telah menjadi satu entitas bisnis yang akan melayani pelanggan seluler di Indonesia dengan kualitas layanan yang lebih bagus. Yang kedua, CIM Niaga. Terbentuknya salah satu perusahaan merger di bidang lembaga keuangan atau bank. CIM Niaga adalah hasil dari merger Bank Niaga dan Bank Lipo pada tahun 2008. Ini merupakan penyatuan di mana adanya perusahaan bank yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank lainnya. Kedua bank tersebut, Bank Niaga dan Bank Lipo, melakukan merger dengan tujuan utama agar bisa memperkuat keberadaan mereka di dalam persaingan global. Yang ketiga, PT Indofood sukses makmur. Adanya penggabungan PT Ciputra Properti dan PT Ciputra Surya Tbk atau merger perusahaan dengan perusahaan besar yaitu PT Indofood sukses makmur Tbk. PT Indofood melakukan penggabungan dan merger dengan berbagai cabang yang akan memperluas dan memperbesar bursa jaringan perluasan kawasan mereka. Kelebihan dan kelemahan merger. Yang pertama, kelebihan utama adalah bahwa merger secara hukum lebih mudah dan biayanya tidak sebesar bentuk akuisisi yang lainnya. Alasannya, karena perusahaan dapat dengan mudah setuju untuk menggabungkan kegiatan operasional mereka secara keseluruhan. Yang kedua, kelemahan utama adalah bahwa merger harus disetujui oleh para pemegang saham dari setiap perusahaan. Biasanya 2-3 bahkan lebih dari hak suara harus disetujui. Jenis-jenis akuisisi. Yang pertama, akuisisi horizontal adalah jenis akuisisi di mana perusahaan yang mengambil ahli berada di dalam industri yang sama dengan perusahaan target. Yang kedua, akuisisi vertikal adalah jenis akuisisi di mana perusahaan yang mengambil ahli berada di dalam alur industri yang sama dalam berbagai tahap dari proses produksi. Lalu yang ketiga, akuisisi konglomerasi adalah jenis akuisisi di mana perusahaan yang mengambil alih tidak terkait satu sama lain. Selain dari jenis-jenis akuisisi, ada juga bentuk-bentuk akuisisi. Yang pertama itu akuisisi saham, yaitu dengan cara membeli saham dengan hak suara dari perusahaan yang akan diambil alih dan digantikan dengan uang, saham, atau sekuritas lain. Akuisisi saham biasanya terjadi di antara saham-saham yang go public. Yang kedua, akuisisi aset, yaitu sebuah perusahaan dapat secara efektif mengambil alih perusahaan lain dengan membeli sebagian besar atau semua aset. Cara ini memberikan hasil seperti membeli suatu saham perusahaan atau target tidak perlu hilang keberadaannya. Akuisisi aset ini merupakan perusahaan relatif yang lebih kecil, contohnya seperti firma atau CV. Akuisisi. Yang pertama, terjadi pengambil alihan kepemimpinan perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang kuat mengambil ahli yang lebih lemah yang diambil alih seluruh perusahaan atau kekayaan ditambah utang piutang, ditambah sumber daya manusia, ditambah perikatan atau kegiatan operasi, atau hanya membeli seluruh atau sebagian besar saham. Yang ketiga, yang diambil ahli dapat dijadikan anak perusahaan. Yang keempat, rencana pengambil alihan dituangkan dalam rencana pengambil alihan yang disusun bersama oleh direksi PT yang mengambil ahli dan yang diambil ahli dan disetujui oleh RUPS masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Berikutnya, pengambil alihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual saham sesuai harga yang wajar. Selanjutnya, hasil akuisisi dalam wajib diumumkan di seluruh surat kabar paling lambat 30 hari sejak pengambil alihan dilakukan. Kelebihan dan kelemahan akuisisi. Kelebihan akuisisi yaitu akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran bidding prime, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding.
frame. Kedua, kelemahan akuisisi. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Contoh-contoh akuisisi yaitu 1. Semen Padang yang diakuisisi oleh Semen Gresik. Yang kedua, Aqua yang diakuisisi oleh Danone. Video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.